Ya, welcome back to Miss Dias RD Channel with Miss Dias. Selamat datang di, lupa dari tadi ngenalin channel ini, namanya channel Miss Dias RD. Channel ini adalah channel kesayangan warga bumi dan sekitarnya. Oke, jangan lupa tuh. Jadi kalau kalian sayang bumi berarti sayang channel Miss Dias RD Channel. Oke. Jadi hari ini Miss Dias mau spesifik membicarakan tentang pengertian kewirausahaan. Gitu. Menurut modul kewirausahaan di suplemen bab 1. Oke, jadi Miss Dias bakalan bantu kamu ngertiin apa sih kewirausahaan itu. So, jadi Miss Dias screen share. Oke, ini Miss Dias ambil dari modul suplemen bab 1 ya. Jadi Miss Dias akan berusaha jelasin sama kamu maksudnya apa sih gitu. Ini adalah pengertian dari Miss Dias. Dan kita mulai bahwa di buku itu dinyatakan banyak sekali pengertian tentang entrepreneur atau wirausaha itu sendiri. Dan ini yang pertama bahwa istilah kewirausahaan atau entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh ekonom Prancis namanya Richard Cantillon. Oke, sebut aja begitu. Dia belum pernah ketemu soal ini sama ekonom ini, udah mati duluan dia. Oke, menurutnya entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain prices in order to combine them. Jadi entrepreneur ini adalah kalau menurut si Richard ini adalah orang yang membeli sesuatu gitu, benda, bisa membeli, bisa memproduksi dengan harga tertentu in order to combine them. Jadi dengan tujuan untuk memadukannya dengan apa gitu kan. Jadi apakah misalnya beli produk, Miss Dias mau beli produk apa ya, jamu gitu misalnya. Jamu itu kan harganya murah ya kalau di mbak-mbak jamu. Nah, sekarang karena Miss Dias adalah seorang entrepreneur, Miss Dias beli jamu itu dari si mbak-mbak tukang jamu, harganya Rp500. Terus Miss Dias kemas gitu. Miss Dias combine jamu itu dengan kemasan yang bagus, branding yang bagus. Terus habis itu dengan cerita yang bagus, kayak background story yang bagus tentang jamu itu. Oh, jamu itu sudah ada sejak abad kesekian, lalu bla bla bla. Dia yakin harga jamu yang Miss Dias bahan bakunya beli seharga Rp500 itu setelah dibotolin, dikasih brand, dikasih cerita, maka harganya akan jadi 5.000 atau lebih. Padahal modalnya adalah 500 gitu. Jadi itulah seorang entrepreneur, orang yang membeli atau memproduksi sesuatu dengan harga tertentu, kemudian menggabungkannya dengan value-value lain sehingga membuat harga sebuah benda itu menjadi lebih tinggi gitu. Sehingga harga jualnya lebih tinggi. Jadi itulah entrepreneur. Jadi orang yang bisa menyiasati sebuah kondisi dengan harga murah menjadi harga yang lebih tinggi gitu. Ya, jadi kalau kamu cuma sekedar dagang aja, reseller, dikasih harga 5.000 terus kamu jual 5.500, kamu belum disebut entrepreneur. Kamu harus melakukan upaya kombinasi antara sesuatu yang sudah harga pokoknya itu dengan kamu naikin nilainya dia dengan memberikan value-value lain sehingga harganya ya lebih mahal dari yang kamu dapat harga pokoknya itu gitu. Terus diperkuat juga secara etimologis wirausaha atau wiraswasta berasal dari kata Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata, wira, swa, dan sta. Jadi wira ini artinya manusia unggul. Ada nggak dari kalian yang namanya wira? Artinya manusia unggul loh. Teladan, tangguh, dan berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar, atau pejuang kemajuan, dan memiliki keagungan watak. Keren banget nih orang yang namanya wira. Tapi jangan namanya aja keren, tapi milikilah juga value-value yang ada dalam kata wira itu.
Kemudian swa berarti sendiri, sta berarti berdiri. Jadi kalau bisa kita gabung nih, artinya wira swasta artinya seorang manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar, pejuang kemajuan, memiliki keagungan watak yang dapat berdiri sendiri gitu. Jadi kayak mandiri. Orang ini adalah orang yang mandiri gitu. Wira swasta ini adalah orang yang mandiri dan memiliki karakter-karakter yang disebut tadi. Seperti itu. Jadi kata wira swasta itu masih yang kayak ketika kamu memiliki karakter ini saja kamu sudah disebut sebagai wira swasta gitu. Tapi Miss Dias yakin ketika kamu memiliki karakter-karakter ini kamu akan bisa jadi orang yang sell something in higher with higher price gitu loh. Bisa menjual sesuatu dengan value atau dengan harga yang lebih besar karena kamu memiliki banyak keagungan karakter ini gitu loh. Kayak karakter wira swasta ini keren banget gitu. Jadi kalau secara makna Sanskerta wira swasta ini lebih secara karakternya gitu. Oke, ada juga istilah-istilah lain di suplemen bab 1 itu, di mana dinyatakan bahwa istilah kewirausahaan pada dasarnya berasal dari terjemahan entrepreneur dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan between taker atau go between. Jadi itu artinya orang yang mampu ada di sebuah di antara dua kondisi gitu dan bisa mampu mendapatkan value dari kondisi yang dilewatin itu gitu. Pokoknya entrepreneur tuh hebat gitu. Terus habis itu pada abad pertengahan istilah entrepreneur digunakan untuk menggambarkan seorang aktor yang memiliki proyek produksi. Jadi aktor malahan. Entrepreneur itu aktor disebut di abad pertengahan. Terus konsep wirausaha secara lengkap dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, yaitu sebagai seorang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru, dan melakukan kegiatan organisasi bisnis yang baru ataupun yang telah ada. Jadi kata kuncinya di sini oleh Joseph Schumpeter adalah baru gitu. Memperkenalkan barang jasa baru, menciptakan organisasi baru, gitu, bahan baku baru, kegiatan bisnis baru. Jadi ketika orang bisa menciptakan sesuatu yang baru itu salah satunya, maka dia sudah disebut wirausaha. Dalam definisi tersebut tekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Jadi kalau di kalimat ini kata kuncinya adalah menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Organisasi di sini kita sebut aja sistem gitu. Seorang entrepreneur adalah seorang pedagang yang punya sistem. Kalau kamu cuma jual-jual aja tanpa punya sistem, sepertinya kamu belum bisa disebut entrepreneur berdasarkan Joseph Schumpeter. Oke. Sedangkan proses kewirausahaan, nah kalau tadi pengertian kewirausahaan, ini proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Jadi prosesnya adalah memanfaatkan peluang. Kalau ada peluangnya dimanfaatin, kalau nggak ada peluangnya ya diciptakan peluangnya. Lalu menciptakan sistemnya untuk memanfaatkan peluang yang ada itu. Itu. Terus istilah wirausaha dan wira swasta sering digunakan bersamaan, padahal substansinya beda gitu. Jadi sekarang PR-nya buat kamu adalah apa sih bedanya wirausaha sama wira swasta? Yuk pergi ke Google, cari deh perbedaan antara wirausaha dan wira swasta. Kalau udah tahu, coba komen di bawah ya. Well, itu aja mungkin hal yang bisa Miss Dia sharing tentang pengertian wirausaha. Berikutnya kita akan ngomongin tentang hal lain, yaitu mungkin langkah-langkah menjadi wirausaha. Oke, stay tune di channel Miss Dias ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, thank you. See you next video.